Dalam video ini saya akan menanggapi pernyataan Bapak ini. Nah, banyak sekali pernyataan menarik yang dilontarkan oleh dia dan perlu saya tanggapi, biar kita juga sebagai orang Kristen mendapat pemahaman yang benar. Nah, halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Alkitab yang salah, supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Mari kita tanggapi videonya. Di TikTok banyak sekali perdebatan antara Islam dan Kristen. Yang terjadi adalah menurut saya semakin banyak debat, semakin banyak perdebatan antara Islam dan Kristen, justru makin menunjukkan kelemahan ajaran Kristen itu sendiri. Makin terbukalah kelemahan-kelemahan ajaran Kristen, kepalsuan kitab sucinya, kelemahan konsep teologis ketuhanannya, ya, dan sebagainya. Dan bagi orang-orang Kristen yang menemukan kebenaran, keajegan konsep ajaran ketuhanannya, malah menemukannya dalam Islam. Itulah kemudian terjadi gelombang mu'alaf yang sangat banyak sekali di dunia sekarang ini. Buktinya sangat banyak. Pertama ya, gelombang mu'alaf itu di seluruh dunia. Di negara-negara barat, di Amerika, di Eropa, di Australia, di negara Asia, di Jepang, di Korea, di mana-mana. Orang-orang pada masuk Islam ketika mereka mencari kebenaran. Bapak Hart berkata, dengan banyaknya perdebatan antara Kristen dan Islam di media sosial hanya akan membuka kelemahan-kelemahan ajaran Kristen. Begini ya Pak, kritikan terhadap kekristenan bukanlah hal baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, para pakar dan teolog sudah menggali dan mengkaji Alkitab secara mendalam. Nah, mereka telah menghadapi berbagai pertanyaan dan tantangan dari banyak pihak, baik dari dalam maupun dari luar agama Kristen. Nah, oleh karena itu, banyak kelemahan atau ketidakjelasan yang mungkin ada dalam ajaran sudah diperiksa dan dibahas secara cermat, Pak. Adanya perdebatan dan kritikan di zaman sekarang sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi panjang ini. Proses ini justru memperkaya pemahaman dan memperkuat keyakinan para penganutnya karena mereka belajar untuk menghadapi dan menjawab setiap kritik dengan dasar yang kuat. Maka tidak perlu heran atau khawatir tentang adanya kritik baru karena kekristenan telah terbukti mampu bertahan dan berkembang meskipun dikritik sepanjang sejarah. Kedua, tentang banyak konflik dalam kitab sucinya, banyak versi gospel, Injilnya, macam-macam ada, Lukas, Markus, ya, Yohanes dan sebagainya yang berbeda-beda. Banyak perentangan di situ yang sudah dibuktikan dalam perdebatan-perdebatan itu. Bapak Hart ini berkata, banyak sekali versi Alkitab dan saling bertentangan. Keempat Injil juga bertentangan, kata dia. Nah, begini Pak. Perbedaan versi Alkitab sebenarnya tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan variasi dalam penerjemahan. Semua versi Alkitab yang berbeda tersebut selalu merujuk kepada teks asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Oleh karena itu, esensi dan ajaran utamanya tetap sama. Keempat Injil memberikan perspektif berbeda tentang kehidupan Yesus, bukan bertentangan. Seperti saksi mata yang melihat kejadian dari sudut pandang berbeda, mereka memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kaya tentang peristiwa yang sama. Nah, hal ini memperkaya pemahaman kita, bukan kelemahan. Jadi, perbedaan ini tidak seharusnya membuat orang meragukan iman. Sebaiknya mereka menunjukkan kekayaan dan kedalaman Alkitab. Dengan belajar dan memahami konteks aslinya, kita bisa melihat bahwa ajaran Alkitab saling melengkapi dan konsisten, bukan bertentangan. Kemudian konsep Trinitas yang tidak masuk akal, tidak logis bagi manusia yang berpikir satu sama dengan tiga sama dengan satu. Itu bertentangan dengan akal manusia, semua penganut agama, dan terutama bagi orang Kristen yang mau berpikir. Gitu. Akhirnya apa? Mereka yang mencari kebenaran ya menemukannya dalam Islam. Islam itu nggak akan bisa dilawan ajarannya, kan itu dari Tuhan asli, dari Allah Rabbul Alamin. Ajarannya sangat kuat, tauhidnya sangat mantap. Gitu. Nggak ada dalam Islam itu orang-orang Islam, orang Muslim memperdalam agamanya, menemukan masalah-masalah, ada konflik, ada pertentangan, kemudian tidak puas, kecewa, keluar dari Islam. Nggak ada. Justru makin memperdalam agamanya. Kalau orang-orang Islam itu makin dalam penghayatannya,
ya, ilmunya makin digali makin menjadi ulama. Kalau orang Kristen sebaliknya, makin dalam ajaran Kristen digali oleh mereka dan mereka mencari kebenaran, malah menemukan kepalsuan-kepalsuan, kesalahan-kesalahan, ketidaklogisan ajaran Kristen. Jadi itu semakin banyak dibuka perdebatan antara Islam dan Kristen, ya, secara politik agama itu lebih menguntungkan Islam karena akan membuka kelemahan-kelemahan ajaran Kristen itu sendiri. Begitu. Bapak hari ini berkata konsep Trinitas itu sangat membingungkan orang Kristen. Itu sangat berbeda dengan konsep ketuhanannya agama Islam, ya. Nah, saya bingung ya, kok bisa dia berkata orang Kristen bingung? Nah, kami orang Kristen tidak bingung ya. Nah, konsep Trinitas dalam kekristenan memang seringkali membingungkan, namun pada dasarnya Trinitas bukanlah tentang jumlah, melainkan tentang eksistensi Tuhan yang satu. Trinitas mengajarkan bahwa Tuhan yang Esa itu hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini bukan berarti ada 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan yang mengekspresikan dirinya dalam 3 cara yang berbeda. Ya, bayangkan air yang bisa muncul sebagai es, cairan, dan uap. Nah, ketiganya adalah air meskipun dalam bentuk yang berbeda. Demikian juga dengan Trinitas, Tuhan yang sama hadir sebagai Bapa yang mencipta, Anak yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membimbing. Banyak orang yang meninggalkan iman bukan karena konsep ini, tetapi mungkin karena kurang memahaminya. Dengan mempelajari lebih dalam, banyak orang menemukan bahwa Trinitas adalah cara yang indah dan kompleks untuk memahami kedalaman kasih Tuhan. Ini adalah misteri yang meski sulit dipahami, memperkaya iman Kristen. Jadi Pak Muflik Hart, ya, menyimpulkan ajaran Alkitab dengan terburu-buru adalah mengabaikan ribuan tahun kebijaksanaan dan pemahaman mendalam. Sebelum menilai, pelajari teks asli, pahami konteks historis, dan temukan keindahan serta kedalaman ajarannya. Jangan biarkan prasangka menghalangi pengetahuan yang bisa memperkaya dan memperdalam pemahaman spiritual Anda.